Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa kelas 10, 11 dan 12, di sini Miss Rina bakal jelasin cara ngerjain handbooknya. Untuk kelas 10 pasti belum tahu kayak gimana sih cara ngisi semua handbook ini. Kalau untuk kelas 12, 11 dan 12 tentunya udah pengalaman banget ya gimana ngisinya, tapi ada beberapa tambahan yang mungkin 11-12 tentunya ya belum tahu gimana caranya. Oke, pertama, nah di sini ada biodata siswa ya. Ini semua silahkan kalian isi, wajib. Nama, kelas, tahun pelajaran, nomor handphone siswa, nomor handphone orang tua, ayah, ibu, alamat orang tua, Facebook kalian apa yang aktif, hobi kalian apa kan, dan kalian tanda tangani. Oke, kemudian, nah ini wajib kalian isi, tapi nggak boleh sembarangan ngisinya ya. Ini adalah tugas pertama kalian. Nah, lihat di sini ada foto-foto guru-guru kalian ya. Judulnya di sini My Teachers. Ada nama, nomor WA, dan pertanyaannya, menurutmu bagaimana kepribadian beliau kalau dilihat dari kegiatannya di sosial media? Jadi tugas kalian pertama harus tahu nih, guru ini yang fotonya ini tuh siapa sih, nama lengkapnya, nomor WA-nya berapa. Nah, untuk tahu namanya dan nomor WA-nya, kalian bisa bertanya sama wali kelas kalian, karena guru terdekat kalian tentunya saat ini adalah wali kelas. Ya, cari tahu nomor WA-nya, nama lengkapnya siapa, dan untuk tahu bagaimana kepribadiannya, itu kalian harus bisa connect dengan sosial media mereka. Misalkan Facebooknya atau mungkin Instagramnya, atau suka melihat di story WA-nya. Nah, kalian perhatikan dalam waktu sekitar 1 minggu, perhatikan bagaimana sosial medianya, dan kalian simpulkan bagaimana kepribadian beliau menurut pendapat kalian jika dilihat dari sosial medianya. Nah, jadi jangan nanya ke wali kelas, misalkan nih wali kelas kalian, misalkan Miss Rina, Miss, Mr. Uus itu gimana sih orangnya? Nah, itu nggak boleh nanya kayak gitu ya. Nah, jadi guru-guru juga nggak boleh ada yang ngasih tahu kepribadian sesama guru lainnya kalau ada siswa yang nanya. Jadi, untuk tahu kepribadiannya silahkan perhatikan sendiri gitu. Nah, semuanya harus diisi ya. Ini semua guru ada agar kalian betul-betul mengenal mereka semua. Begitu. Oke. Kemudian di sini bisa dibaca, ini informasi aja ya yang kalian perlu tahu. Pembelajaran di sekolah kita seperti ini. Nah, untuk kelas 10 tentunya belum ngerasain ya kayak gimana sih belajar di SMKKP. Nah, insya Allah kalau jika Allah berkehendak mulai Januari kita akan sekolah normal, kalian akan tahu bagaimana pembelajaran di sekolah kita. Nah, ini juga ada yang namanya multiple intelligence. Setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, sekolah juga biasanya melakukan tes untuk mengetahui kecerdasan kalian apa. Jadi, manusia itu nggak ada yang bodoh ya, tapi kecerdasannya aja yang beda gitu. Bisa dibaca dulu agar kalian tahu. Kemudian budaya sekolah, ini selama masa pandemi budayanya sedikit banget ya. Karena kita tidak melakukan kegiatan di sekolah. Nah, ini MSS juga banyak yang tidak bisa dilaksanakan karena kita nggak ketemu di sekolah. Tapi kalian tetap harus mengetahui dan lebih baik hafal juga. Ini lembar merahnya, ada lembar putih juga. Kalian silahkan dipahami akumulasinya. Mungkin nanti anak kelas 10 akan lebih paham kalau sudah praktek langsung di sekolah ya, udah tahu kayak gimana sih aturan main di SMKKP biar kalian bisa sukses sampai lulus. Oke, di sini ada jadwal pelajaran. Nah, sementara selama masa pandemi juga jadwalnya itu sangat sedikit ya, jadi menyesuaikan. Nah, inilah yang wajib kalian isi setiap hari. Jadi nanti wali kelas kalian akan selalu mengecek seminggu sekali isi handbook kalian. Itu kalian fotokan, perlihatkan kepada wali kelas. Pertama, isi di sini hari dan tanggal. Kemudian di sini ada info of the day. Info apa yang diberikan oleh wali kelas hari itu kepada kalian. Kemudian, nah, di sini ada karakter education of the day. Karakter education itu atau pendidikan karakter itu ada 18 karakter. Coba kalian pilih hari ini kalian ngapain,
Ada nggak karakter yang kalian lakukan? Misal nih, di sini ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri. Misalkan nih, hari ini kalian masak sendiri di rumah, padahal biasanya kalian nggak pernah masak di rumah. Tapi gara-gara orang tua kalian pergi, misalkan, kalian akhirnya di rumah masak sendiri buat makan siang dan makan malam kalian, misalkan. Maka mandiri ini dilingkari dan di sini ceritakan, hari ini saya berhasil masak sendiri buat makan saya di rumah, misalkan. Atau di sini ada peduli sosial, hari ini saya berbagi makanan kepada orang-orang di jalanan, misalkan. Atau ada gemar membaca, hari ini saya tiba-tiba pengen baca novel, misalkan. Jadi apa karakter yang kalian kerjakan hari ini? Dan bisa saja misalkan karakternya kebalikan dari itu. Misalkan hari ini kamu malah berantem sama adik kamu. Cinta damainya lingkari, hari ini saya tidak berhasil untuk melaksanakan cinta damai karena saya malah berantem sama adik saya, misalkan. Seperti itu. Jadi ini untuk mengevaluasi diri sendiri ya. Jadi kalian ya, untuk bisa merubah diri kalian menjadi lebih baik, hal yang pertama adalah jujur pada diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian hari ini melakukan kesalahan, ya jujur, tulis aja agar kalian ingat bahwa hari ini saya bersalah melakukan apa gitu. Jadi gimana kita mau berubah lebih baik kalau kita nggak mau jujur di hati kita sendiri, ya benar saya hari ini emang salah. Nah seperti itu. Jadi langkah awal untuk bisa introspeksi diri, untuk bisa berubah jadi lebih baik, itu adalah jujur pada diri sendiri apa yang telah kalian lakukan, baik atau buruk di hari itu. Jadi belajarlah mengenal diri kalian sendiri. Jadi tahapan di sini adalah mengenal karakter diri kalian sendiri. Saya itu seringnya kayak gimana sih dalam satu hari. Nah itu tahap untuk bisa berubah lebih baik. Semuanya pasti mau dong jadi lebih baik ya. Nah jadi untuk bisa berubah lebih baik itu adalah tadi ya, mengenal diri sendiri dan jujur. Silahkan tulis. Guru kalian, wali kelas kalian itu tidak akan menjudge kalian, tidak akan memberi kalian nilai jelek hanya karena kalian menulis jujur kesalahan kalian. Justru di situ nanti wali kelas kalian akan membantu kalian untuk mengenal sebenarnya apa kekurangan kamu agar kamu bisa berubahnya bagaimana. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ada my activities today. Di sini hari ini nih maksudnya. Hari ini saya bangun tidur jam berapa? Lalu jam berapa ini saya sarapan dengan mengkonsumsi apa? Tulis. Setelah itu saya membantu orang tua mengerjakan apa? Di mana? Lalu kemudian saya mengerjakan modul pelajaran. Nah, hari ini ngerjain apa? Tulis. Terus namun ketika saya mengerjakan modul, saya merasa kesulitan pada bagian mana atau tulis. Udah bertanya belum sama siapa? Ngerjain sholat sunat apa? Tulis. Kalau enggak ya tulis enggak. Puasa sunat enggak. Tapi ada enggak hari itu yang kamu malas ngelakuin sesuatu? Tulis. Dan saya juga lupa untuk ngapain sehingga saya apa hari ini gitu. Nah jadi ini nanti kamu akan sadar loh, ketika kamu sudah mengisi ini rutin, kamu akan sadar, oh ternyata saya tiap hari sama ya malesnya ngerjain ini. Oh ternyata tiap hari saya makan mie terus, makan bakso terus, pantesan saya gendut misalkan. Jadi gak sadar gitu, kadang kita gak sadar sama apa yang kita lakukan setiap hari yang akhirnya membentuk diri kita jadi orang seperti apa gitu. Kalau ditulis jadi ingat, oh iya ya hari ini saya gini, ternyata hari Selasa begini juga, hari Rabu begini, oh pantesan saya jadi orang yang seperti ini. Nah begitu. Jadi jika ditulis kamu akan sadar gitu. Misalkan di sini ditulis kamu telat bangun terus tiap hari, nah nanti wali kelas kalian pun akan tahu, oh ternyata anak ini punya kekurangannya itu gitu. Jadi di sini membantu kalian untuk mengenal diri kalian sendiri. Jadi tulislah semua kegiatan kalian dengan rinci. Dan kalian juga bisa menuliskan cerita lain. Menuliskan cerita lain di sini, today story. Kalau ini kan ceritanya udah ada template-nya ya. Nah, kalau di sini masih di hari yang sama, di halaman berikutnya ini today story, cerita hari ini apa? Misalkan hari ini kamu pergi jalan-jalan sama keluarga atau sama teman, atau kamu hanya tiduran saja di rumah atau nonton film, kamu ceritain apa film yang kamu sedang tonton dan seru. Misalkan kamu mengamati apa, pokoknya apa yang kamu kerjakan hari itu di rumah,
tolong ceritakan. Ini langkah untuk membantu kalian untuk mengenal diri kalian sendiri untuk bisa berubah lebih baik ya. Nah, ini SMKKP kan selalu bilang pendidikan karakter. Nah, untuk bisa merubah karakter inilah langkah awalnya. Jadi jangan bilang, ternyata SMKKP nggak bikin aku jadi baik. Ya kamunya ngikutin nggak aturan dari kitanya. Sekolah minta kalian melakukan ini agar bisa membantu kalian melakukan perbaikan itu. Nah, langkah-langkahnya ini gitu, mengenal diri kalian sendiri ya. Jadi story-nya tolong diceritakan di sini, mau sedih, mau senang, membosankan atau apapun ceritakan. Kalau di sini tentang pelajaran, pasti semuanya Miss anggap pasti akan membosankan belajarnya karena kita bosan banget ya belajar di rumah, nggak ketemu temen, belajar juga mungkin nggak ngerti-ngerti karena kita lagi masa pandemi ya. Anggap wajar aja ya, sabar, semuanya akan ada waktunya kita sekolah lagi. Nah, setelah itu di sini silahkan minta orang tua kalian untuk mengisi komentar. Nah, jadi dengar ya, kalian jangan pernah malu untuk memperlihatkan diri kalian yang sebenarnya, perasaan kalian yang sebenarnya kepada orang tua kalian. Jadikan orang tua kalian adalah orang yang paling mengenal diri kamu gitu. Nah, jadi orang tua memang punya hak untuk membaca handbook ini. Orang tua itu harus tahu apa yang ada dalam pikiran kamu, apa yang kamu rasakan, agar kalian, anak dan orang tua itu saling mengenal dan memahami. Nah, nanti wali kelas juga akan berkomentar di sini. Tapi mungkin selama masa pandemi komentarnya lewat Facebook, lewat WA saja, Japri, karena tidak bisa bertemu langsung seperti itu. Nah ya, ini 1 lembar bolak-balik. Ini dikerjakan untuk 1 hari ya. Jadi per hari isi lagi. Tolong jadikan pekerjaan rutin kalian setiap hari selama masa pandemi ini untuk 1 semester. Oke, segitu aja penjelasan dari Miss. Terima kasih, semoga buku ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.